Halo, apa kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda, tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat. Orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Tertusuk duka yang tak berujung. Bisa jadi itulah yang kini tengah mengguncang keluarga Binahar Sitorus warga Citerep, Bogor, Jawa Barat. Bagaimana tidak, baru-baru ini duka Binahar banjir menyedot simpati publik karena Yuninda sang istri dan Sarah Jessica Sitorus putrinya yang baru duduk di bangku kelas 1 SD tiba-tiba ditusuk di dalam rumahnya sendiri hingga berujung tragedi. Jessica tak tertolong dan meninggal dunia, sedangkan Yuninda sang istri mengalami kondisi kritis di rumah sakit. Sementara putranya yang berhasil membela diri tak berhenti menangisi kematian adiknya yang masih kecil. Tak pelak, tragedi ini begitu mengguncang Binahar hingga mengurung diri dan konon terpukul syok berat hingga menolak untuk bertemu siapapun. Meski sang pelaku berinisial N telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polsek Citerep, ramai menjadi perbincangan hangat publik hingga selebriti. Kondisi ibunya kemarin juga kritis dan dioperasi. Karena ini ada 2 korban, jadi yang kecil ini kita dahulukan. Sementara yang di sana pun memang diadakan operasi juga. Banget lah, prihatin, turut berduka, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi sama yang lain gitu, dan mudah-mudahan ibunya bisa cepat sembuh lah gitu. Susah sih kalau penjahat, memang dasarnya hatinya penjahat ya, memang dia nggak akan punya rasa belas kasihan, tetapi ingat bahwa akan ada karma dalam hidup ini, bahwa akan ada, kita tuh harus yang diingat adalah kita punya agama. Kalau agama manapun kita nggak boleh menyakiti orang, apalagi membunuh, apalagi anak kecil gitu kan ya. Saya nggak tahu ya mentalnya itu terbuat dari apa untuk mereka-mereka yang bisa gitu melakukan kekerasan sama orang lain, apalagi sampai mengakibatkan pembunuhan. Apalagi memang niat awalnya untuk membunuh. Saya tuh nggak habis pikir sama mental dan jalan pikiran mereka gitu. Serem sih, dan ya ini pasti anak gue, istri gue, orang-orang terdekat gue juga harus banyak diingetin lagi. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari naas kematian almarhumah Jessica pada tanggal 11 Februari 2016 lalu? Siapakah pria yang tiba-tiba muncul dan tega melayangkan tusukan maut di tubuh kecil Jessica juga sang ibu? Ada motif apa di balik semua ini? Sebuah misteri yang mengguncang keluarga besar Binahar Sitorus dengan shock bak disambar petir di siang bolong. Jadi ini mimpi di siang bolong yang disambar petir betul-betul, kita tidak tahu kejadiannya seperti ini. Adik ipar saya yang perempuan ini, yang istri adik saya ini, tusuk 3 kali. Kalau nggak salah 2 di perut, 1 di paha. Nah, sekarang masih di ruang ICU. Nah, anak saya pun begitu, ditusuk juga, anak yang sudah meninggal Jessica ini, ya kan? Yang 7 tahun ini. Tidak puas juga sampai di situ. Anak saya yang laki itu, ponakan saya yang laki itu masih main piano, itu pun mau dihabisin juga. Nah, anak saya ini ditepas lah tangannya gitu, ditepis gitu ya. Pisaunya terlempar. Nah, lalu dia kabur. Motifnya apa coba? Orang datang tidak kenal, tidak ada ngomong, langsung nusuk-nusuk. Ya kita tidak tahu, ya kan? Namun jika tidak akan ada asap tanpa ada api, apa yang sebenarnya membuat tersangka N begitu tega menusuk Jessica kecil serta ibunya? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas tersangka N yang kini telah diamankan pihak yang berwajib dikabarkan nekat melakukan tindakan yang mengulik geram emosi publik tersebut karena sakit hati. Pasalnya konon Binahar Sitorus menjawab permintaan tersangka N meminjam uang senilai 2 juta rupiah dengan syarat bunga pinjaman yang begitu berat. Benarkah ada motif dendam di balik semua ini? Tapi mengapa harus Jessica dan ibunya yang menjadi korban? Dia orang baik. Kebetulan kita satu parsahu tahun, kata orang komunitas orang Batak. Jadi kita memang sama-sama sama di lingkungan, sama umat Kristiani juga. Kebetulan kita juga dia aktif, semuanya aktif, keluarga sama anak-anaknya juga baik. Gitu. Jadi nggak ada, setahu saya di lingkungan juga baik lah gitu. Ya sadis lah Mas, seandainya kalau
itu terjadi pada kita, ya kita juga gimana gitu kan. Kita nggak tahu motifnya supaya tidak ada saksi dia berbuat atau apa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia mau menghabisi semua anggota keluarga yang ada. Orang yang melakukan penusukan seperti itu ya bukan manusia biasa ya kan. Itu sudah sangat kejam itu. Sangat kejam dalam arti ya mungkin dia udah binatang lah. Menghabisi beberapa orang seperti itu tanpa ada rasa ya kan. Itu kan sudah mau menghabiskan nyawa orang, ya kan? Bahkan tidak cukup 2, hampir mau 3. Ya pasti ada motif ya, si pelaku melakukan itu tuh pasti ada motif. Kalau sekarang kan belum ketahuan kan motifnya apa. Tapi akhirnya anaknya menjadi korban, terus ibunya kritis. Setiap kejahatan tuh pasti ada motif, pasti ini ada alasannya gitu. Tapi apapun alasannya, kita tidak bisa membenarkan apa yang si pelaku lakukan ini. Ya, rambut boleh sama hitam, tapi isi dan niat hati manusia masing-masing tak pernah ada yang bisa menebaknya secara pasti. Buktinya jika kematian Jessica Cilik sempat menjadi teka-teki sebelum terkuak jika tersangka N yang menusuk Jessica konon memiliki motif sakit hati. Maka host The Academy 3 Irfan Hakim pun sempat menuai pengalaman miris, tindakan nekat orang tak dikenal yang misterius. Kabarnya Irfan nyaris diserang oleh orang tak dikenal ketika berada di tengah keramaian menjadi host bersama Andika Pratama. Contohnya nih di sini di panggung ini aja dulu pernah ada gue, Andika Pratama, ada Yuni Syara lagi nge-MC, tiba-tiba ada orang naik ke panggung, kirain kita fans atau mau minta foto atau apa, taunya diamanin sama petugas, di tasnya ada gunting gede. Entah ya maksudnya mau ngapain ya, tapi dia datangnya beneran datang dan dalam keadaan live. Mungkin banyak orang nggak sadar, tapi kalau tanya Andika Pratama, serem banget pas gue nanya ke security-nya, gimana tuh, kenapa Pak tadi, maksudnya kirain dia pengen masuk TV doang atau gimana. Ternyata pas diperiksa tasnya ada gunting gede, ya nggak tahu ya gunting gede, mungkin dia mau ngegunting rumput, mau gunting apa, tapi serem aja gitu. Jadi maksudnya maut itu bisa datang kapanpun. Kita nggak tahu ya itu berarti orang niatnya mau ngerampok kali ya gitu kan. Mungkin niatnya mau merampok, ya namanya juga penjahat ya, memang ya kita nggak kalau takdir mah kita nggak tahu lah. Kalau nggak kenal nggak boleh buka pintu. Dan saya kalau ada tamu saya akan bilang, kalau saya nggak bilang itu berarti tamu nggak janji, nggak usah gitu. Bukannya saya ngerasa belagu ya, tapi kita harus menjaga keamanan kita daripada itu setelah kejadian kan kita baru menyesal. Jadi kita mengantisipasinya seperti itu. Kini kematian tragis Jessica Cilik yang pahit meregang nyawa terkuak diduga buntut dari urusan hutang piutang sang ayah. Kabarnya tersangka N pun ramai diserbu hujatan dan tuntutan hukuman yang seberat-beratnya dari pihak keluarga korban. Ya sebagai negara kita negara hukum, dengan pembunuhan saja sudah sangat berat. Ya dalam hal ini kan kita masih dalam masa berkabung. Kita belum siap sementara ini untuk ini dulu, sampai betul-betul masa berkabung kita dan ibu adik ipar saya yang di rumah sakit ini sembuh, baru kita siapkan mental untuk bertemu orang yang sekeji itu ya kan. Hukuman mati lah, setimpal dengan apa perbuatannya. Hukuman mati, itulah harga mati. Pokoknya bukan apa gitu loh Mas, sadis ya, anak kecil. Dan saya lihat kejadian dia meninggalnya pas pulang dari rumah sakit, kita lihat di ruang duka di sentra itu, kita lihat semuanya, aduh saya aja benar-benar miris banget. Keluarga korban, saya secara pribadi turut berbelasungkawa, turut berduka dengan kejadian ini. Mudah-mudahan sang pelaku benar-benar diberikan hukuman yang setimpal. Insya Allah nggak tidur kok. Kadang-kadang korban nggak tahu loh, kok dia berusaha bunuh gue, misal seperti itu. Intinya sih ya rasa gini deh, kalau iman orang itu urusan pribadi susah. Minimal hukum di kita tuh harus mulai dikerasin lagi supaya ada efek jerak. Kadang-kadang kejahatan gini hukumannya cuma segitu, ya udah deh, demi kepuasan nafsu lakuin aja deh, toh cuma segitu doang hukumannya, seperti itu. Mungkin ya efek jerahnya itu hukumannya seperti apa, bukan tugas gue sih, itu tugas kita bersama, tugas pemerintah untuk memikirkannya, kejahatan apapun. Dan mudah-mudahan hukumnya juga kepolisian juga bertindaknya cepat gitu.
ke dunia akting pasca bebas dari panti rehabilitasi narkoba. Ia didaulat membintangi sinetron terbaru SCTV berjudul Halilintar. Atas kepercayaannya ini, Eza mengaku sangat bahagia. Namun, ia lebih bahagia lagi karena kini hari-harinya tengah ditemani kekasih baru. Kemarin di lokasi syuting, Eza memperkenalkan kekasih barunya tersebut. Belahan jiwanya ini dikenal Eza saat ia masih menjalani rehabilitasi. Nah, menurut Eza, kedua keluarga sudah saling kenal. Dan pada tahun ini, kabarnya Eza dan kekasihnya itu akan naik ke pelaminan. Nah, lantas, siapakah kekasih baru Eza tersebut? Dan sejauh mana kisah asmara mereka? Simak berita lengkapnya sesaat lagi.